setelah itu kapan lagi ya? Mhm. Tentunya ketika memang, ingin merubah strategi gitu ya. Oke. Ketika suatu bisnisnya sudah ada nih, sudah berjalan, Mhm. itu bisa, suatu waktu memperbaiki atau mengupdate ya bisnis model kanvasnya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas bisnis model kanvas. Penasaran kan teman-teman? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach, Halo, apa kabar nih baik Coach? alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis dari mana Coach? Dari rumah atau? Dari rumah, Oh, oke. Oke, langsung aja nih ya Coach ya. baik, Jadi gini Coach, banyak orang tuh yang mendengar tentang BMC atau bisnis model kanvas ya Coach oke. ya. Nah, tapi mereka tuh sering bingung kapan sih sebenarnya bisnis model kanvas ini tuh perlu digunakan. Nah, Mhm, menurut Coach Adit juga apa sih momen penting untuk menggunakan bisnis model kanvas ini Coach? oke. Jadi bisnis model kanvas ya, bisnis Mm-mm. model kanvas itu memang, banyak dipakai ya di Oke. dunia di bisnis korporasi gitu ya, dan sekarang sudah banyak juga UMKM yang menggunakannya gitu ya. Hmm. Karena mungkin simpel ya dan dia, menarik gitu cara cara apa ya, menggunakannya gitu ya, Mm-mm. karena bentuknya visual gitu ya. Oke. Jadi bisnis model kanvas itu sendiri kan sebetulnya suatu tools Mm-mm. tools strategik yang, direpresentasikan secara visual Mm-mm. yang, gunanya untuk, menyusun dan mempresentasikan atau menjelaskan tentang modal bisnisnya suatu organisasi atau suatu Mm-mm. bisnis gitu Mm-mm. ya. Jadi intinya begitu. Jadi, ya tentunya ini, betul-betul tujuannya adalah intinya adalah bagaimana bisnis kita bisa, apa ya, memberikan nilai kepada masyarakat dan bisa, mendapatkan profit gitu ya. Mm-mm. Jadi intinya begitu sih, dalam Oke. bentuknya gitu ya. Nah, pertanyaan kamu tadi apa? Kapan waktu yang tepat menggunakan bisnis model kanvas Coach? Oh, kapan waktu yang tepat? Wah, Mm-mm. banyak sih ya, Mm. macam-macam nih gitu ya. Mm-mm. Kalau misalnya memang diawali dari kita sedang memulai suatu bisnis, ya Mm-mm. bagus sih kita menggunakan bisnis model kanvas ya. Oke. Jadi betul-betul ketika kita memulai suatu bisnis baru gitu ya. Mm-mm. Bagaimana kita bisa menyusun bisnis kita ini, secara strategis tentang, bagaimana kita bisa memberikan nilai dan bagaimana kita bisa, menentukan mau dapat profit dari mana, income dari Mm-mm. mana gitu, pendapatannya gitu ya, Mm-mm. dan seterusnya lah gitu seputar itu ya. Menentukan customer-nya siapa, sumber-sumber daya yang dibutuhkan apa, cara pelayanannya seperti apa, semuanya itu bisa menggunakan bisnis model kanvas. Mm-mm. Jadi untuk bisnis yang baru gitu ya. Oke. Jadi ibaratnya mungkin kalau bikin rumah itu ya bikin denahnya ya, Iya benar, denah. denah tapi Sketsa. sketsa denah Heeh. blueprint-nya, tapi bukan hanya Oh. blueprint, tapi betul-betul blueprint itu berinteraksi juga dengan lingkungannya. Hmm. Kalau 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 bisnis kan berinteraksi dengan customer, vendor, Iya. gitu ya, dengan masyarakat, dengan pemerintah mungkin ya. Mm-mm. Itu juga dipikirkan kalau memang relevan untuk dipasukkan. Mm. Kalau denah rumah kan denah rumah yang biasanya kan hanya denah rumah ya, tapi Mm-mm. jarang yang, merepresentasikan interaksinya dengan lingkungannya gitu. Mm. Nah, kalau bisnis model kanvas itu denah rumah yang dia ada interaksinya juga, ada hubungannya, ada kaitannya dengan lingkungan di luar organisasi, misalnya customer, vendor, pemerintah, masyarakat, kayak gitu-gitu, Mm. ya. Jadi untuk bisnis yang baru sedang membangun bisnis baru itu sangat bagus sih, gitu. Cuman setelah itu kapan lagi ya? Mm-mm. Tentunya ketika memang, ingin merubah strategi gitu ya. Oke. Ketika satu bisnisnya sudah ada nih, sudah berjalan, Mm-mm. itu bisa, suatu waktu memperbaiki atau mengupdate ya bisnis model kanvasnya. Mm-mm. Karena memang ingin mengupdate atau memperbarui atau mengubah bisnis modelnya gitu ya. Oke. Jadi, mengubah bisnis modelnya dengan menggunakan bisnis model kanvas ini gitu, untuk Mm. bisnis yang sudah berjalan. Jadi misalnya, ketika suatu bisnis itu merasa bahwa, kondisi yang sekarang ini udah nggak menguntungkan lagi, sudah Mm-mm. tidak bagus lagi, apa nih Mm-mm. yang harus diperbaiki dari bisnis modelnya gitu. Itu bisa Mm. bisa juga sih memperbaharui bisnis model kanvasnya. Ah.
Bisa juga ketika memang bisnis itu ingin menjual produk baru atau ingin masuk ke market yang penetrasi pasar yang baru, Hmm. itu ya juga bisa lagi mengupdate bisnis model kanvasnya, gitu Hmm. ya. Atau ketika menghadapi kompetitor yang baru, gitu ya. Ketika bahkan terkait dengan adanya peraturan perundangan dari pemerintah yang baru yang bisa, mempengaruhi bisnis, itu bisnis model kanvasnya juga bisa diubah atau diupdate lagi, macam-macam sih gitu ya. Nah, yang paling utamanya juga adalah bisnis model kanvas ini bisa digunakan untuk menjelaskan kepada investor gitu ya, apa ya, bisa dijelaskan kepada investor atau ke mitra bisnis gitu ya, bukan hanya investor sih, mitra bisnis secara umum ya. Hmm. Kalau investor kan tentunya dia juga ada kepentingan ya untuk Betul. mengetahui strateginya kita gimana sih memangnya untuk, bisnis kita ini menjalankan bisnis kita gimana, bagaimana kita memberikan nilai kepada, konsumen, bagaimana, eee, bisa proyeksi keuntungannya gitu Hmm. ya. Ya sama sih mitra juga gitu ya, kalau dia ingin bergabung dengan kita gitu kan, ingin kolaborasi, dia juga pengen tahu bisnis model kita kayak apa, mungkin juga Eee, apakah mereka bisa menilai sesuai nggak sih dengan bisnis modelnya mereka juga gitu kan, Hmm. dan apakah, ada yang bisa harus di-adjust gitu. Hmm. Jadi macam-macam ya kapan bisnis model kanvas ini perlu dipakai. Yang jelas ini bisnis model kanvas kalau dokumennya itu dokumen living dokumen menurut saya ya. Jadi maksudnya living dokumen itu ya bukan hanya sekedar dibuat jadi terus dipajang doang gitu ya, Hmm. tapi harus selalu dipelajari dan di-update terus gitu ya. Oh. Karena setelah itu akan mempengaruhi, sistem bisnis yang ada di perusahaan itu secara keseluruhan gitu nantinya gitu. Dia sebagai awalnya gitu, karena Hmm. berupa strategic, tools ya. Oke. Nah, kalau misalkan dalam coaching-nya nih Coach, Mhm, saat saat ketika kapan si pemilik bisnis ini nih membutuhkan seorang bisnis coach saat mereka tuh stuck di, saat menjalankan strategi yang mereka buat dengan tools bisnis model Canvas, Coach? iya justru itu jawabannya adalah dari pertanyaan kamu tadi. Ya Oh saat bisnis owner-nya lagi stuck, dia butuh oh, butuh business owner gitu kan, ciri-cirinya gitu, Coach? sorry, ketika kondisinya Heeh, bisnis owner lagi stuck, itulah dia butuh business coach gitu ya. oke. Ketika dia, sedang fokus untuk memikirkan strategi bisnisnya gitu ya, Mhm. mungkin dia bingung atau stuck, apalagi nih nggak punya creative thinking yang cukup gitu ya. Mhm. Mungkin dengan business coach-nya bisa bantu dengan alat bantu, bisnis model Canvas Mhm. gitu. Mmm, tapi pernah nggak sih Coach misalkan ada satu bisnis nih, nah Mhm, mereka tuh belum menerapkan bisnis model Canvas. oke. Nah, kemudian di saat mereka stuck menjalankan bisnis, itu ibaratnya mereka mendatangkan seorang bisnis coach, Mhm. terus malah disaranin untuk menggunakan bisnis model Canvas atau, memang ada tools lain gitu, Coach? Ya sebetulnya peran seorang coach itu kan dia, tidak memberikan saran secara spesifik ya Mhm. ke kliennya, kecuali kalau bisnis consultant Mhm. gitu ya atau bisnis mentoring gitu ya. Mmm. Dia bisa aja sih menyarankan bisnis, kepada owner-nya itu model bisnis kanvas atau yang tools-tools yang lain, tapi kan itu semua akhirnya bergantung dari apa ya, si konsultan atau mentornya itu dia menguasai tools apa gitu ya. Oke. Karena strategic tool untuk bisnis model itu kan banyak, bukan Mhm. hanya bisnis model kanvas aja gitu Mmm. ya. Jadi tergantung apakah si apa sih, konsultannya atau mentornya itu dia memang menguasai model bisnis model yang tools yang kayak apa gitu. Mhm. Nah, itu yang biasanya mereka perkenalkan kepada kliennya yang dianggap sebagai solusi, ya Oh. kan, solusi, tentang, permasalahan yang dihadapi oleh, klien atau bisnis owner itu, gitu. Mmm. Kalau sebagai coach, beda nih pendekatannya gitu ya. Mhm. Business coach walaupun bisnis coach ya gitu Mhm. ya, dia pendekatannya kepada kebutuhan si klien itu sendiri gitu ya. Mmm. Kebutuhan kliennya sesuai dengan agendanya mereka, keputusan ada di tangan si, kliennya gitu. Oh gitu. Oke berarti, sebenarnya kalau misalkan bisnis coach itu lebih ke
bukan memahami, membantu ibaratnya si pemilik bisnis ini menentukan solusinya ya Coach ya? Betul. Oh, oke. Nah, kalau misalkan saat bisnis ingin menarik investor atau bahkan kemitraan bisnis nih Coach, Mhm. apa aja sih elemen dalam bisnis model kanvas yang menurut Coach Adit itu paling krusial untuk ditonjolkan Coach? Oh iya, kalau misalnya buat para investor misalnya gitu ya, Mhm, atau ke mitra kerja ya tergantung juga sih gitu ya. Ya mhm, mereka itu mungkin nggak semua bagian-bagian dari bisnis model kanvas itu perlu dijelaskan di awal atau dipresentasikan dengan detail ya. mhm, Biasanya yang kepentingan mereka tuh ada beberapa hal sih dari bisnis model kanvas itu ya, mhm, yang mereka utamakan untuk dipelajari gitu ya, untuk mmm, mereka pelajari. Yang pertama value proposition gitu ya. oke, Apa sih value proposition? Jadi, bagaimana bisnis kita bisa menawarkan suatu keunikan nilai ya, mhm, kepada market kita gitu loh. Apa sih nilai unik kita gitu ya, yang mhm, membedakan kita dengan kompetitor apa, yang membedakan kita dengan bisnis yang lainnya apa, keunikan yang membedakan gitu ya, yang memang ciri khas kita, yang mungkin agak akan sulit untuk ditiru oleh, orang lain. oke, Nah mereka biasanya pengen tahu itu gitu ya. Kemudian revenue stream, mhm, sumber-sumber revenue ya, sumber aliran revenue-nya itu dari mana aja gitu loh. mhm, Ya tentu, investor pasti berkaitan dengan revenue sangat ini ya, sangat berkepentingan ya gitu ya. Jadi dia pengen tahu nih, sumber-sumber revenue kita dari mana aja gitu ya, sehingga mereka bisa memutuskan gitu. Yang ketiga customer segments, heeh, ya jadi mereka juga perlu tahu, dia kan juga hubungannya dengan revenue stream juga ya, betul, segmentasi customer kita gitu ya. mhm, Kita mau, customer dari mana aja, segmennya seperti apa gitu ya, itu mhm, juga mereka perlu gitu ya. Jadi kayak jenis market yang mau kita sasar tuh apa gitu. Karena kaitannya juga nanti value, proposition, itu revenue stream, ini sama saling berkaitan sih oke, gitu ya. mhm, Ya ya, yang nggak kalah penting mungkin cost structure ya, struktur pembiayaannya gitu ya. mhm, Jadi, ya ini penting gitu kan, agar, bisnis kita sudah merancang nih, kita mau mentargetkan customer apa, dengan nilai keunikan apa, sehingga, menghasilkan revenue seperti apa, tapi cost-nya gimana nih gitu ya. mhm, Cost itu kan bisa macam-macam ya, dari, betul, pembelian, bahan bakunya, pengeluaran-pengeluaran, yang lainnya juga, operasional, operasional gitu produksi, ya. mhm, Apakah nih nanti kedua hal ini antara revenue dengan cost itu buat investor tuh menarik apa enggak nih gitu. mmm. Jadi investor juga perlu tahu itu. Jadi dalam bisnis model kanvas semua itu harus dipresentasikan, harus ditunjukkan gitu. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan strategi menggunakan bisnis modal kanvas, bisa ikut di bisnis coaching Corpora Consulting. Untuk kontaknya bisa lihat di kolom deskripsi ya. Cukup sekian dari aku Aulia, Saya Ditya Mijaya, sampai sampai jumpa. jumpa.